Pemerintah resmi mengubah pola insentif kendaraan listrik nasional pasca penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Ya, pemirsa, kendaraan listrik berbasis baterai kini tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak secara penuh, namun hanya diberikan insentif pembebasan atau pengurangan pajak. Adapun besaran insentif pengurangan pajak tersebut akan bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah resmi mengubah pola insentif kendaraan listrik nasional pasca penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Melalui aturan ini, kendaraan listrik berbasis baterai tidak lagi otomatis menikmati pembebasan pajak secara penuh, melainkan hanya diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut menandai berakhirnya fase pembebasan pajak yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan penjualan mobil dan motor listrik di Indonesia. Di mana dengan skema baru ini, besaran insentif ke depan akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, kapasitas fiskal masing-masing wilayah, serta aturan pelaksana yang diterbitkan setelah belit nasional berlaku. Meski demikian, pemerintah akan tetap memberikan insentif atau keringanan berupa pembebasan maupun pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada kendaraan listrik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan atau teknis dari ketentuan anyar tersebut. Tetapi aturan turunan diindikasikan akan diserahkan kepada masing-masing wilayah atau pemerintah daerah. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik regulasi terbaru pajak kendaraan listrik, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Kemudian sudah bergabung juga melalui Zoom Mas Fajri Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Kuku, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih diundang kembali. Atas kehadirannya di studio Pak Kuku. Lagi-lagi ngomongin mobil. Yes, kita akan ngobrolin soal kendaraan listrik. Kita sapa dulu Mas Fajri, apa kabar? Mas Fajri. Kabar baik Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, GAIKINDO melihat dan memandang seperti apa ini akan ada pemberlakuan pajak lah. Kalau memang dulu para pengguna kendaraan listrik, motor, mobil ini kan ya sumringah lah dengan nilai yang tidak besar bisa dikatakan untuk pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya. GAIKINDO melihat bagaimana? Jadi memang ini sudah banyak diperbincangkan terutama oleh pemerintah daerah ya, terkait dengan pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor berbasis baterai, BEV. Yeah. Nah, di tengah kondisi ini memang pada waktu itu dikeluarkan kebijakan memberikan kebebasan untuk pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor berbasis baterai ya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, nampaknya ini juga pemerintah daerah juga mulai berpikir karena kendaraan-kendaraan tersebut juga menggunakan jalanan umum. Jadi kalau kita melihatnya sih semacam fairness lah di antara pengguna kendaraan bermotor. Di sisi lain juga menarik ini yang sempat muncul perbincangan bahwa umumnya kendaraan-kendaraan listrik ini kan dibeli oleh orang-orang yang sudah membeli kendaraan yang lain. Jadi di situ ada dicari keseimbangan baru ya, bahwa kendaraan itu juga di samping harganya yang semula harganya mahal, walaupun belakangan muncul kendaraan-kendaraan listrik yang lebih terjangkau, dan itu pun ada beberapa yang sudah muncul sekarang digunakan untuk ride hailing ya. Jadi macam-macam. Tapi intinya adalah kendaraan-kendaraan tersebut tentunya sama dengan kendaraan yang lain menggunakan fasilitas umum, dalam hal ini jalan. Jadi ada upaya untuk mengarah ke sana. Baik, itu pemanfaatan infrastruktur ya, khususnya jalan yang digunakan oleh kendaraan listrik begitu. Dia nanti akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing begitu ya Pak Kuku ya. Nah, Mas Fajri, Anda melihat bagaimana CITA begitu dengan kebijakan baru ini begitu? Anda melihat seperti apa sih point of view Anda? Kemudian mengingatkan pemerintah juga masih gencar juga nih adopsi kendaraan listrik saat ini gitu. Iya, kalau kita ingin berbicara jujur, ini kan terkait tekanan fiskal yang ada pada pemerintah daerah. Ya, dalam 2 tahun terakhir pemerintah daerah mengalami pemotongan TKD
transfer dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber penerimaan baru, dan untuk menaikkan tarif kan tidak mungkin. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perluasan basis pajak. Dan apakah ini akan mengganggu adopsi kendaraan listrik? Saya kira tidak, karena mobil listrik insentif yang diberikan itu sudah banyak sekali. Ya, seperti PPNBM 0% masih berlaku sampai sekarang, ya kan? Bahkan di tahun 2004 dan tahun 2025 biaya masuk impor CKD mobil listrik pun diberikan tarif 0% begitu. Jadi saya kira ini tidak mengganggu adopsi kendaraan listrik. Di sisi lain, ini menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi penerimaan agar mereka punya solusi atas pemotongan TKD yang dilakukan oleh pemerintah pusat begitu. Baik, tapi kalau misalnya pemerintah tadi sudah disampaikan begitu akan mengenakan pajak, kemudian di satu sisi bahwa ini akan menjadi satu hal yang mungkin new normal lah bisa dikatakan begitu ya Pak Kuku ya, dengan adanya aktivitas penjualan kendaraan listrik, mobil, motor yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini perlu ada langkah yang sosialisasikah yang perlu digencarkan begitu atau seperti apa nih Pak? Betul ya, komunikasinya harus juga jelas ya. Jadi nanti itu berapa besarannya dan sebagainya, karena hitung-hitungannya harus jelas. Ya. Tadi juga dikatakan oleh Mas Fajri ya, jadi insentifnya kan kalau mobil listrik masih ada yang lain kan. Nah, sementara konvensional itu pajaknya juga relatif tinggi yang sudah banyak dibicarakan. Kita harus mencari keseimbangan baru, bukan sekedar semata-mata mencari alternatif pendapatan untuk pemerintah daerah, tapi juga kita harus mendorong industrinya harus seperti apa. Ada keseimbangan baru kan. Sementara industri adopsi mobil listrik memang sedang berjalan, sedang ada peningkatan. Tapi jangan sampai kemudian walaupun tadi dikatakan tidak akan mengganggu, tapi kan juga ini juga perlu keseimbangan, karena konvensional juga perlu tumbuh, karena industrinya juga perlu tumbuh. Ini berlaku 1 April gitu rencana di tahun 2026 ini begitu ya Pak Kuku. Nah ini dia kan belum ada semacam juknisnya ya, detailnya seperti apa ini. Kalau dari sisi pelaku usaha begitu ya Gaikindo melihat bagaimana? Apakah nanti juga akan mempengaruhi ya harga, kemudian psikologi dari konsumen nantinya begitu Pak Kuku? Tentunya kalau terkait dengan ujung-ujungnya masalah pajak pasti mereka konsumen akan berhitung ya. Itu dia. Tapi kembali seberapa besar? Nah ini kan belum diterjemahkan. Yang perlu dijaga juga ya adalah kemudian jangan sampai kemudian terjadi perbedaan antara pajak di satu daerah dengan pajak yang lain, daerah lain. Itu juga akan mengganggu akhirnya seperti yang sebelumnya dan sudah sering kita diskusikan dengan Pemda. Orang lari dari satu daerah ke daerah lain kemudian dimutasikan kendaraannya. Nah itu dia. Tetap masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi harus kesepakatannya bersama di antara pemerintah daerah ini sebaiknya seperti apa. Jadi kalau kembali ke kendaraan ini kan ada daerah-daerah yang mungkin populasinya relatif kecil. Tapi ada yang juga populasinya cukup besar. Baik, itu dia mekanisme perpajakannya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Kuku dan juga Mas Fajri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data kembali terkait dengan penjualan wholesale untuk mobil listrik baterai di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia untuk mobil listrik berbasis baterai dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Trennya terus menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan bisa dikatakan ya. Kalau kita lihat dengan posisi di tahun 2020 pada saat pandemi Covid itu hanya sekitar 125 unit saja dan terus berkembang sampai dengan tahun 2025 lalu sudah menyentuh 103.931 unit kendaraan berbasis baterai yang sudah terjual di Indonesia. Berikutnya, pangsa pasarnya seperti apa untuk mobil listrik berbasis baterai?
Ini juga kita lihat dari sisi persentase kenaikannya juga signifikan, sudah double digit menjadi 12,93% di tahun 2025. Itu dia terkait dengan pangsa pasar dan penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Umara dan juga Mas Fajri Akbar. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Mas Fajri mekanisme perpajakan? Mengingat ini 1 April sebenarnya sudah diterapkan, tapi kan memang belum ada petunjuk teknis yang detail begitu ya. Dan ini seperti apa sih yang menurut Cita melihat begitu, yang mungkin ada posisi win-win solution yang kalau misalnya Pak Kuku bilang tadi sosialisasinya, komunikasinya juga harus intens juga disampaikan ke masyarakat. Ya, kalau kita ingin menyeimbangkan antara kebutuhan budgeter dan juga transisi ke mobil listrik, yang perlu digunakan adalah instrumen non fiskal sebetulnya. Jadi contoh dari instrumen non fiskal adalah seperti mobil listrik tidak kena ganjil genap. Nah, itu kan instrumen non fiskal yang sebetulnya bisa dieksplorasi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tidak harus mengorbankan penerimaannya, namun di sisi lain mobil listrik masih tetap menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen. Nah, itu satu. Yang kedua adalah pemerintah dapat memberikan insentif secara tepat sasaran, lebih tepat sasaran, seperti misalkan mobil-mobil yang digunakan untuk transportasi umum atau angkutan ojol dan sebagainya, itu bisa diberikan keringanan begitu. Sedangkan mobil-mobil, kalau dengan mobil yang dengan harga 1 miliar atau di atas 500 juta itu mungkin bisa dikenakan tarif yang full begitu, tapi mobil listrik yang harganya murah itu bisa diberikan keringanan. Nah, itu lebih masuk dalam aspek keadilan menurut saya, dan itu bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Ya, kalau itu memang sudah disampaikan, lantas bagaimana? Meskipun kita tahu ada aturan pemberian insentif ataupun keringanan pajak, kemudian tadi ada non fiskal yang diberlakukan. Nah, Anda melihat bagaimana celah-celah ketidakpastian regulasi ini yang perlu juga mungkin diantisipasi begitu, Mas Fajri? Ya, memang dari aturan menteri ke aturan pemerintah daerah itu pasti ada waktu. Pasti ada waktu, karena pemerintah daerah perlu mendesain regulasi yang tepat dan juga pasti akan meminta masukan dari pelaku usaha, dari NGO, dari akademisi, bagaimana desain yang tepat. Saya kira itu hal yang lumrah begitu ya. Memang di sisi lain itu menimbulkan ketidakpastian, namun demi sebuah kebijakan yang optimal. Oke, itu dia, demi kebijakan yang optimal. Nah, kalau dari sisi Gaikindo-nya sendiri seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai ada penerapan pajak untuk mobil listrik, kendaraan listrik, ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri atau bagaimana Pak Kuku? Ya, lagi-lagi mengenai kebijakan ya, terkait apalagi dengan pajak. Di satu sisi kita ingin mendapatkan pajak dari kendaraan bermotor. Betul. Kita udah lama berbicara mengenai mobil ini masih dianggap sebagai barang mewah. Tadi Mas Fajri juga singgung kan, mobil yang di atas 1 miliar itu kan sebuah kemewahan tersendiri ya. Tapi juga banyak mobil, kita berulang kali katakan, hampir 80% masyarakat kita itu beli kendaraan bermotor untuk kebutuhan yang esensial, untuk transportasi ke tempat kerja, ke sekolah dan sebagainya. Itu rata-rata 80% kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Nah, itu termasuk juga mobil listrik. Nah, tinggal bagaimana kita mengeluarkan sebuah kebijakan yang bisa cukup fair ke semua. Memang ada hitungannya kan. Satu mobil listrik ini tidak ada emisi. Plus ya. Tapi di sisi lain itu kalau dibandingkan dengan conventional vehicle yang masih mengeluarkan emisi, maka sepantasnya dia mendapatkan insentif, artinya itu harusnya dia dipajakin lebih murah. Tapi di sisi lain, sebagai pengguna jalan, kendaraan listrik ini beratnya lebih berat ketimbang mobil yang sejenis. Oh, dari sisi berat kendaraannya. Jadi nanti bisa dihitung lah itu dari pemerintah pasti akan menghitung rumusnya seperti apa, sehingga cukup fair ke semua pengguna jalan, termasuk jenis-jenis kendaraan yang ada. Tapi kembali lagi, perlu dilihat secara keseluruhan, ada insentif fiskal, ada insentif non fiskalnya seperti apa.
Jadi harus hati-hati dan menyeluruh dan terbuka semua. Jadi kita tahu, oh itu latar belakang pengenaannya. Sehingga masyarakat bisa menerima, dan ini yang diperlukan komunikasi. Jangan sampai kemudian terjadi simpang siur, oh di sini dapat sekian persen, di sini dapat sekian persen. Ini yang harus jelas, gamblang. Bukan zamannya lagi kita tutup-tutupin gitu. Itu yang menarik, Pak Kuku. Pertanyaan berikutnya juga masuk ke arah sana nih. Yang penasaran saya kan nanti setiap daerah, kalau memang ini indikasinya juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing begitu ya Mas Parji dan juga Pak Kuku. Nah lantas bagaimana? Apakah nanti akan muncul ketimpangan, disparitas ataupun perbedaan harga lah penjualan kendaraan EV sendiri begitu di masing-masing daerah? Mengingat kan nanti pajaknya berbeda-beda begitu Pak Kuku. Di situ yang saya katakan tadi, ini harus semuanya berkomunikasi dengan baik. Kalau enggak yang terjadi adalah beli di satu daerah itu dia. Yang pajaknya relatif murah dipindahin ke tempat yang lain. Ini kan juga yang sekarang pun sudah pernah terjadi dan beberapa daerah punya pengalaman seperti itu. Itu yang sebaiknya kita hindari dari awal. Itu deh. Nah, dari kacamata Cita seperti apa? Kalau memang ini berpotensi terjadi, langkah apa yang perlu dicermati? Mengingatkan nanti akan ada juga perpindahan begitu kepemilikan kendaraan juga nih, dalam artian ujung-ujungnya apakah nanti akan efektif juga kebijakan pajak kendaraan listrik di daerah ini begitu? Ya, memang pasti setiap daerah punya kewenangan tersendiri. Namun kita perlu ingat bahwa dalam Undang-Undang HKPD itu sudah diberikan rambu-rambu tersendiri. Jadi pemerintah daerah seharusnya tidak bisa lagi melakukan kebijakan yang di luar dari rambu-rambu Undang-Undang HKPD. Di sisi lain, menurut saya itu perlu peran penting dari Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri ini dia sebagai orkestrator dari pemerintah daerah yang ada. Jadi pemerintah dalam negeri bisa memberikan rambu-rambu sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan begitu. Jadi tidak ada lagi orang beli mobil di daerah tertentu, menggunakan nama di daerah tertentu untuk digunakan di daerah lain. Karena itu menurut saya peran dari Kemendagri itu menjadi penting. Lantas bagaimana kewenangan kalau memang ini diserahkan kepada pemerintah daerah ya, Mas Parji dan juga Pak Kuku, ini akankah justru ada peluang misalnya supaya tetap kendaraan itu dijual, kemudian akan ada keringanan pajak yang tadinya diharapkan bisa mengoptimalisasi penerimaan daerah begitu, Mas Parji, ada tidak sih celah-celah itu kemungkinan terjadi begitu? Ya, kalau keringan atau insentif memang itu bisa saja diberikan oleh pemerintah daerah begitu. Cuma kembali bahwasanya ada keterbatasan fiskal ya kita keinginan bisa tinggi lah setinggi langit. Cuma kan dalam ekonomi kan ada constraint-nya gitu. Justru saya melihat yang terjadi saat ini adalah pemerintah pusat memberikan bola panas ke pemerintah daerah karena masalah utamanya itu kan sebetulnya keterbatasan transfer dana dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber penerimaan lain. Nah, salah satu konsekuensinya ini adalah ya pajak mobil listrik ini yang kemudian diotak-atik oleh pemerintah pusat dan daerah gitu. Ini menarik juga dicermati. Nah, kalau dari sisi investasinya, kita melihat bagaimana dengan adanya aturan ini, kalau memang nanti akan mungkin muncul perbedaan kalau memang ini jadi diterapkan di masing-masing daerah begitu kan, berarti mungkin pajak di daerah A nanti akan berbeda dengan daerah B begitu Pak Kuku. Nah, kalau dari sisi investasinya akan seperti apa? Kan berdampak terhadap investasi di sektor kendaraan listrik. Lagi-lagi bukan hanya sekedar kendaraan listrik ya. Kalau kita bicara investasi industri kendaraan bermotor, itu kita berpikir jangka panjang. Jangan ini tadi karena disinggung Mas Fajri karena ada keterbatasan fiskal ya. Apa yang bisa dilakukan ya inisiatifnya tadi mencari sumber pajak baru. Dalam hal ini yang dikenakan adalah electric vehicles kan. Tapi jangan lupa bahwa industri ini perlu komitmen jangka panjang, perlu kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Dan ini tidak hanya di antara provinsi tapi antar kawasan. Kalau kita nggak hati-hati, wah Indonesia ini nggak konsisten kebijakannya. Itu bisa industrinya yang bergeser, pindah ke negara lain. Perlu dicatat bahwa sekarang 2 tahun belakangan Indonesia ini penjualan menurun di bawah 1 juta. Ya kan?
2024 835, 2025 itu turun menjadi 803. Kita berharap ini bisa naik kembali ke 1 juta. Syukur-syukur bisa lebih di atas itu. Kalau kemudian iklimnya secara keseluruhan ya, bukan hanya iklim di industrinya, tapi tadi ke penjualan kendaraan bermotornya nggak ada konsistensi. Ini menjadi berat. Malaysia itu tahun lalu kita 803, Malaysia jualannya 820. Ini harus dicermati dengan seksama. Jangan sampai bergeser ke sana. Orang udah seneng ke sini. Karena apa? Indonesia potensi terbesar untuk jualan kendaraan bermotor, termasuk juga menjadi basis industri. Itu yang harus kita lihat jangka panjangnya. Jangan hanya jangka pendek. Ini kita punya keterbatasan fiskal. Apa yang bisa dipajekin? Itu kan kembali berburu lagi di situ gitu loh. Nah, sebenarnya kontribusi dari kendaraan listrik EV ini di industri otomotif nasional secara keseluruhan itu seberapa besar saat ini, Pak? Spesifik listrik kita belum punya, tapi industri kendaraan bermotor sendiri ini kontribusinya terhadap GDP itu cukup besar. Kita termasuk dalam 10 besar industri yang punya kontribusi terhadap pertumbuhan tadi. Di luar migas ya. Baik, berarti memang tantangannya masih cukup banyak meskipun ini sudah memang kalau memang diberlakukan ya 1 April, kemudian nanti masih akan ditunggu aturan-aturan turunannya begitu di masing-masing daerah yang seperti Mas Fajri sampaikan begitu. Nanti regulasinya harus benar-benar terinformasi dengan baik kepada masyarakat terutama di daerah masing-masing. Jangan sampai nanti ada pergeseran lagi ya Pak yang tidak diharapkan begitu terkait dengan kepemilikan kendaraan listrik. Jangan sampai nanti setelah ditetapkan justru daerah lain yang justru mengalami peningkatan pendapatan asli daerah. Jangan sampai mengganggu industrinya juga. Dan jangan sampai mengganggu industrinya juga. Baik, Pak Kuku, kemudian Mas Fajri, terima kasih banyak ini atas kehadirannya. Kemudian Mas Fajri atas waktu yang disempatkan dan analisis serta update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas Fajri. Pak Kuku, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu Mas Fajri. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.